mentang-mentang sedih nggak bisa pulang, lalu nggak mau makan ayam, mana sih? Ingat rendang ya? Iya, nggak masuk ke leher kalau lagi sedih gitu kan, kalau mau dekat lebaran gitu. Kalau biasanya di kampung lebaran ini gimana aja suasananya? Ya, kalau mau suasana mah ya seneng aja kalau terbiasa lebaran aja kan kalau kampung Lagi kan lebaran. yang namanya hari raya ya kan. Kalau di kampung itu apa ya? Lebih terasa keakraban keluarga itu lebih terasa. Kayak kita anak rantau gini. Kalau hari raya kayak begini, ya di rumah. Cuman pas hari raya kita rayain atau ke masjid, habis itu balik ke rumah, udah gitu. Tidur ya kan. Tamu nggak boleh Kalau datang ya. kalau di rumah kan itu banyak yang datang, kerabat saudara. kalian Benar nggak? nggak kalian iya betul, kalian nggak pada ini sendiri nggak ada telepon gitu. Ya mau gimana lagi bang? Kalau kita telepon, Tapi kan lu punya bini. ya sih. Terkadang keluarga itu, kalau kita belum punya keluarga sih, kenapa kita punya keluarga kan beda. Kalau kita belum punya keluarga itu belum nikah maksudnya. Yang jadi kesedihan ketika kita pulang kampung itu ngumpul sama keluarga, ngumpul sama orang tua, ngumpul sama saudara-saudara kan, ponakan. Apalagi kalau pas ngumpul gini pasti teringat itu pasti semakin dekat dengan lebaran, semakin dekat dengan hari raya. Ya yang paling dirindukan tuh itu Apalagi keluarga. tahun ini tahun pertama berpisah ya. Maksudnya kumpul bareng keluarga ya kan. Iya. Dulunya kalau kita sih udah biasa sebenarnya. Cuman karena sekarang posisi kita udah ya saya lah ya. Keluarga istri jauh. Kadang-kadang memang sedih. Cuman mau gimana lagi? Kondisi saat ini Jakarta lagi diterapkan PSBB. Kita nggak bisa kemana-mana. Mungkin tahun ini kayaknya tahun terberat. Bener nggak? Iya sih. Apalagi kan kalau saya itu saat liburan ini, kalau di rumah itu keluarga besar itu ngumpul, ada yang bikin ketawa, ada yang jahil lah. Tapi setelah peraturan ini ada PSBB lagi, nggak bisa balik, gimana kan rasanya? Ya, lu sendiri ngerasanya gimana? Ya itulah, mungkin saya mewakili rasa itu sangat sedih ya. Kita nggak bisa ngumpul, apa-apa nggak bisa, apalagi musim lebaran ini, musim libur panjang. Pasti kalau di kampung tuh keluarga besar pasti ngumpul di rumah. Nah, jadi kalau lu sendiri gimana? Ya sedih juga gitu kan, biasa kumpul sama keluarga ya, bertahun ini harus berjauhan gitu kan, apalagi ya ini kan tahun kedua gua baru berkeluarga ya, pasti terasa banget, nggak bisa dibayangin lah. Ya kalau lu sih sebenarnya kan bukan apa ya, kita berdua lah ya, nggak jauh-jauh berbeda lah. Iya, Posisinya semuanya hampir sama lah. Cuman sebenarnya masih ada satu keuntungan menurut gua. Kalau gua kan harus menyeberang lautan. Kalau lu sendiri kan sebenarnya masih bisa ditempuh dengan cara yang lain. Cuman karena terhalang kondisi aja saat ini. Bener nggak? iya, Apalagi kan kalau lu sendiri nih tahun ini kan
lebaran pertama dengan sanak saudara dari famili istri kan. Iya betul. Walaupun nggak gede segede lautan, cuma kan nyebrangin sungai-sungai kan ya ini juga kena terhalang peraturan pemerintah. Sedih banget gue bang, tidak bisa pulang. Ya mau nekat pun pesawat juga nggak ada kan. Tahun terberat deh. Ramadan nggak sama keluarga, Lebaran nggak sama keluarga, orang takbiran kita di tanah perantauan. Biasanya tuh udah pada ini ya, kalau barang-barang keluarga itu udah deket-deket lebaran ini pada kayak beli baju baru kan, pada belanja kayak gitu ya. Tapi yang paling interest sih kumpulnya gitu kan, buka puasa bersama. Jadi kalau lu sendiri gimana sih? Kalau gue sih bang, gue kan tahun pertama itu memang gak ada rencana untuk pulang kampung. Dan lebaran tahun ini rencananya saya itu pengen balik kampung. Cuman dengan adanya larang pemerintah, yaitu larang mudik, ya terpaksa gak pulang kampung. Dan saya juga mendengar kabar di kampung bahwa harga karet itu sangat turun drastis. Saya sangat sedih sekali, terutama ya itulah mata pencarian orang tua saya satu-satunya. Jadi maksudnya ini ya untuk membiayai pulang apa gimana maksudnya? Masalah biaya sih bang, nggak ada sangkut paut. Saya kasihan kan sama mereka, karena mata pencariannya itu cuma satu-satunya, yaitu karet. Kalau lurik Ya kan dekat lebaran ini kan harga karet turun kan. Ya biasanya kan kalau tiap tahun menghadapi musim lebaran itu harga barang tuh relatif tuh naik. Kadang-kadang tuh harga gula berapa, bisa berapa naiknya kan. Ya kalau tambah kayak cerita lo harga karet turun, ya jelas itu pengaruh ke ekonomi keluarga. Itu ketika sahur, ketika saya berbuka puasa, ya kayak kita gini kan makan, jelas sangat-sangat ingat dengan lingkungan keluarga. Gimana sih keakraban kita sama keluarga, maksudnya kedekatan kita, sahur sama-sama, buka bersama. Itu apalagi hari raya nanti nggak bersama gitu. Takbiran, kalau takbiran nggak ada dengan keluarga, ya Allah, udah nggak bisa dibayangin gimana nantinya tuh juga, udah nggak bisa dibayangin gitu. Apalagi sekarang Ramadan udah memasuki hari 15 ya. Ya, Berarti kan kurang lebih tinggal 15 hari lagi puasa. Waktu lebaran. Kalau lu sendiri nggak? kalau saya cuma satu. Yang saya pikirkan tuh orang tua di kampung udah tua gimana, kabarnya gimana, apalagi wabah virus gini. Terus orang tua saya udah tua, terutama ibu lah, tangan pernah patah, terus pergi ke sawit, kebun sawit, itu gajinya itu bukan harian, borongan. Seberapa pendapatan itulah yang dibayar perusahaan. Jadi kalau nggak kerja sehari itu gimana, duit dari mana gitu. Jadi kalau nggak kerja ya nggak makan. Bapak saya ada, tapi bapak saya itu orangnya suka minum alkohol. Jadi balik malam juga
tinggal sendiri, jadi Miris sekali ya. abang saya kerja kan, jadi kalau ibu tuh biasanya di rumah sendiri, apalagi saya merantau gini jauh, nggak ada kawan. Bapak sering minum-minum, datang ke rumah itu biasanya sering marah-marah. Saya kepikiran, terutama untuk masalah ini sih diutamakan ke ibu saya, udah tua sendiri, ibaratnya meskipun ada suami, tapi karena suami sering minum, sering begadang, sering baliknya tuh udah malam-malam datang ke rumah, malah marah-marah. Ke rumah cuma makan, terus gitu lagi. Jadi intinya lu tuh dengan keadaan saat ini lu sedih ketika sebenarnya emak lu puterin lu untuk balik di hari raya ya kan. Udah deh, kayaknya kita udah terlalu larut-larut ya kan. Kita sedih pun juga ya apa efeknya itu kan, untuk kita mau pulang juga nggak bisa apa-apa ya. Kita mending kita bukan kita melupain hal-hal yang bersifat keluarga, tinggal ya, cuman kita kita hilangkan sejenak. Jadi jangan, itu sebenarnya bikin beban juga kan Bang, kalau kita terlalu sedih kan. Jadi kita agak happy dikit deh Iya, kan. tuh. Terutama ke psikologi kita. Nah, psikologi kita, efeknya tuh kan kalau kita terlalu sedih larut-larut, udah di sini nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pulang, tambah lagi sedih kayak gitu kan. Cukup deh kan, ya udah kita di sini, ya udah ini deh keluarga kita sekarang gitu kan. Bukan berarti kita melupakan keluarga kita yang di rumah kayak abang-abang, ya Angga bukan lupain orang tuanya. Saya pun juga sama gitu kan. Jadi kita udah deh, ini keluarga kita kan, kita rayain menangan kita rayain Ramadan, kita rayain hari raya kita, ya kita bareng-bareng aja, kayak gitu aja deh Bang ya. Mungkin gini juga biar tidak menambah kesedihan keluarga kita yang ada di kampung atau dimanapun. Mungkin kalau ketika nanti berkomunikasi, janganlah kita menunjukkan keadaan kita kalau itu lagi bersedih.